Terima kasih, pemirsa Anda masih bersama kami Damen Saku. Kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Aman. Bapak Aman? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Damai Indonesiaku. Untuk amanah, boleh tidak dalam situasi terdesak ataupun sehingga kita teraniaya, amanah itu dikompromikan. Betul. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penerakannya yang tadi, mungkin dari Babe terlebih dahulu. Kompromi terhadap amanah. Ini pertanyaannya berat ini. Saya khawatir tidak bisa menjawabnya begitu. Yang saya mengerti dan paham, amanah itu tidak bisa kompromi. Kalau amanah dikompromikan ya namanya ya tidak amanah. Karena yang namanya amanah, saya mau ambil contoh tentang kasus yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Ada seorang, dua orang, tiga orang sahabat yang dipercaya oleh Nabi untuk mengambil zakat di kota Hadramut, Yaman. Sepulangnya dan tibalah semua amanah itu diserahkan kepada Nabi. Namun orang ini mendapatkan hadiah. Ya Pak, mendapatkan hadiah. Lalu ketika dia membagi hadiah itu, terdengar oleh Nabi. Ada sahabat yang mendengar dan mengadukan kepada Nabi. Kemudian orang itu menghadaplah kepada Nabi. Dan Nabi tetap mengharamkan hadiah itu. Loh, kok haram? Ini kan hadiah dan semua amanah tertunaikan. Apa jawaban Nabi? Bukankah kau menerima hadiah karena menjalankan amanah itu? Demi ikhlasnya tidak boleh menerima hadiah karena menjalankan amanah. Apalagi kompromi untuk mengabaikan amanah. Menerima hadiah karena menjalankan amanah saja tidak diizinkan oleh Nabi. Apalagi yang itu. Nah karena itu coba pikirkanlah. Apa yang diberikan nasihat oleh guru kita Syekh Muhammad Jabir tepat. Begitu ada orang terima amanah, apa nasihatnya? Tolak. Tolak. Saya itu menolak jadi presiden karena memang gak ada yang tawarin Pak. Ini hanya untuk perbandingan. Bandingkan. Lihat. Wongkong ini kok dibanding. Udah jangan panjang. Nih Pak dengerin Pak. Amanah Khalifatul Rasulullah SAW jatuh kepada Umar bin Khattab pertama kali. Karena para sahabat bersaksi, waduh Umar ini Masya Allah. Umar ini kalau ada Nabi setelah aku Umar, kata para sahabat. Setan pun lari daripada Umar. Inna syaitanu la yafiru min dhili Umar. Sampai setan gak berani ketemu di gang. Wa masalaka Umaru fajjan ila wa salaka setanu fajjan akhar. Dan kemudian para sahabat memilih Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah ketika Rasulullah wafat. Menjadi Amirul Mukminin. Tapi apa kata Umar bin Khattab? Tidak. Umar tidak berhak memimpin satu kaum yang di dalamnya ada Abu Bakar Siddiq. Karena Abu Bakar Siddiq. Jadi orang dulu Pak kalau dikasih amanah jangan saya, kamu aja. Jangan kamu aja, jangan kamu aja. Kalau orang sekarang saya aja. Begitu ya Pak ya. Itu bedanya sama orang dulu sama orang sekarang. Terjadi lagi ketika Sayyidina Umar wafat. Sa'ad bin Abi Waqqas melakukan survei di seluruh kota Madinah. Siapa yang mau diangkat jadi pemimpin? Apakah Utsman bin Affan atau Abdurrahman bin Auf? Utsman bin Affan berkata, jangan saya. Abdurrahman bin Auf saja. Abdurrahman bin Auf, jangan saya. Utsman saja. Sampai Abdurrahman bin Auf lari keluar kota. Demi tidak mau diangkat menjadi pemimpin. Demi tidak mau memegang amanah. Dan akhirnya amanah itu dipegang oleh Utsman bin Affan. Jadi begitulah orang-orang dulu. Dia menghindar lebih dulu. Tapi kalau sudah ditunjuk, pantang surut ke belakang. Ambil amanah itu dan tunaikan sebaik-baiknya tanpa kompromi. Oke, Syekhuna, kalau kita kembangkan pertanyaan menarik dari Bapak Aman. Tadi dikatakan bahwa tidak mungkin kita kompromi terhadap amanah. Tetapi kita dengan niat semacam siasah. Apakah tetap dilarang? Wallahu a'lam. Jawabannya sesuai yang tadi disampaikan Ustaz Haikal Hasan. Wallahu a'lam bishawab.
Iya berat. Iya, itu yang saya sangat setuju sama Ustaz Haikal Hasan. Kalau diberikan amanah, jangan mengikuti hawa nafsu. Karena itu bisik-bisik syaitan. Ya cari kemaslahatan lah. Ya, ternyata sebenarnya bukan kemaslahatan yang sesuai amanah, tetapi kemaslahatan diri sendiri. Masalahnya apa? Masalahnya kenapa ayat yang tadi saya sampaikan, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu ada sifat zalim dalam dirinya dan jahul, bodoh. Bodoh. Kadang-kadang dia tidak tahu masalah diri sendiri. Karena sering hawa nafsu menajak. Dunia ketika diberikan jabatan, merasa besar, susah dia menjaga adil dan amanah. Susah. Bukan tidak ada, ada banyak insya Allah. Masih ada banyak orang baik di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya berat, susah. Kalau merasa nggak bisa karena itu nggak bisa menjalankan amanah sesuai, mundur aja, tolak. Kalau menambil, ambil sesuai. Khudil kitab biquwwah, ambil dengan kuat. Menjalankan amanah yang sesuai. Jangan mencari kemaslahatan diri sendiri. Gimana caranya ada, misal, gimana tahu ini kemaslahatan diri atau masyarakat punya majelis syura, ada musyawarah. Jangan mengambil keputusan sendiri. Kalau ada bisik-bisik, oh kita mau ini, mau caranya ini lebih baik, jangan mengikuti langsung hawa nafsu. Ada ahli akal yang memberi nasihat kepada kita. Musyawarah, majlis, kan ada diwan bin nasihat kan? Ya, dikumpulkan. Gimana menurut kalian? Yang saya mau lakukan begini. Oh, enggak boleh, Pak. Oh, berarti betul. Kalau menurut saya boleh. Karena saya melihat ini maslahat, itu baik, tetap menjalankan amanah. Tapi ternyata di pandangan orang lain bukan. Kalau saya betul ingin menjalankan amanah, mengikuti syura, nasihat. Karena itu enggak boleh, wallahu ta'ala alam, usahakan menjalankan amanah yang sesuai tanggung jawab. Supaya selamat. Cari keselamatan akhirat sebelum keselamatan dunia. Kalau dunia ini aman, wallahi dunia ini gampang. Selamat dunia itu aman. Tapi yang bahaya itu akhirat nanti. Semua dihitung, semua dihisab. Walau mithqala dzarrah, walau sekecil, ya, sedikit semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hati-hati, waspada dan hati-hati. Baik amanah yang diberikan kepada kita maupun amanah yang diberikan kepercayaan kita terhadap orang lain. Dan juga itu amanah. Kalau kita memberikan kepercayaan kepada orang lain itu amanah. Hati-hati. Itu termasuk amanah. Saya pilih Ustaz Haikal Hasan. Apakah saya kenal Ustaz Haikal itu baik atau tidak? Ketika ada orang, contoh saya kasih contoh, biar jauh dari politik sedikit ya. Ya, contoh ada yang melamar mau nikah sama anak Ustaz Haikal. Terus Ustaz Haikal, itu kemarin di Madinah ada yang terjadi sama anak. Nelpon, Syekh, kalau nggak salah antum kenal orang itu. Gimana menurut Syekh? Menurut Syekh gimana? Itu orangnya baik, menurut dia di masjid. Menurut Syekh, Syekh pasti kenal baik. Saya bilang, kalau dia melamar kepada saya tolak. Kenapa? Orangnya begini. Itu amanah, wajib saya bicara. Itu amanah. Kalau saya bilang baik, artinya saya mengkhianati. Berarti amanah bukan hanya bagi dia sebagai orang tua atau suami. Bagi saya, bicaranya itu amanah. Al-kalimah, satu kalimat itu amanah. Jangan pilih orang, padahal kita tahu orang itu tidak baik. Masya Allah, terima kasih Syekhuna Babe yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali tadi tentang amanah. Mudah-mudahan ini akan semakin melengkapi pemahaman kita apa itu amanah dan bagaimanakah melaksanakannya. Yang pada ujungnya adalah tingkat kematangan kita yaitu tauhid yang matang. Salah satu ciri ketauhidan yang matang adalah dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terbentang langit di cakrawala, terhias bintang gemerlap di atas kepala. Begitu besarnya anugerahmu,
terimalah sujud yang hamba aturkan. Ku terlahir tanpa dosa, ku mati pun tanpa harta. Bersujudlah kawan dan sebut namanya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, segala puji bagimu ya. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan kali ini. Dan jangan lewatkan, Anda juga bisa menyaksikan Damai Indonesiaku siaran tunda di setiap hari Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor Tentu Sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم ارحمنا والمسلمين، اللهم أكرمنا والمسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, selamatkan kami dari segala keburukan, selamatkan umat dari segala keburukan, selamatkan negeri dari segala keburukan, musibah bencana alam, ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.